Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, semoga senantiasa diberikan kesehatan. Pada sesi kali ini saya hendak memaparkan mengenai salah satu bagian penting dari sebuah paper, yaitu abstrak. Abstrak ini bagian yang penting bukan hanya pada saat paper tersebut sudah terpublish ya, tetapi bahkan pada saat proses submission, paper abstrak ini menjadi satu hal yang penting. Editor bisa saja menolak atau mereject paper kita bahkan tanpa membaca lebih lanjut konten dari paper kita, tapi hanya dari melihat abstraknya saja. Ketika abstraknya itu dianggap kurang layak, strukturnya tidak cukup representatif, bahasa yang digunakan tidak pas ya, ada masalah grammar, ada masalah spelling dan lain sebagainya, dia bisa saja kemudian tidak meneruskan ke external reviewer. Jadi ini sebuah kerugian bagi kita. Ketika sudah publish, abstrak ini juga menjadi satu hal yang sangat penting. Dia menjadi semacam dalam tanda kutip display bagi paper kita. Orang akan kemudian lanjut membaca atau tidak itu setelah kemudian sekilas membaca abstrak. Sekiranya abstraknya itu menarik, maka dia akan melanjutkan untuk membacanya lebih lanjut lagi. Nah, pada sesi kali ini saya hendak mengulas poin-poin apa saja yang perlu untuk masuk di dalam abstrak, terutama untuk tipe summary ya, karena tipe ini merupakan salah satu tipe yang paling banyak digunakan di berbagai macam artikel. Saya juga akan mengulas sebuah contoh abstrak dari sebuah paper di mana salah satu penulisnya itu adalah seorang peraih Nobel di bidang ekonomi. Oke, kita mulai ya. Jadi kita bisa lihat di layar. Di sebelah kiri itu merupakan struktur sebuah abstrak untuk tipe summary. Di dalamnya ada background yang menjadi latar belakang kenapa penulis melakukan penelitian ini. Kemudian setelah itu ya dia akan mengulas mengenai tujuan dilakukannya penelitian tersebut. Kemudian dia akan menjelaskan metodologi, result dan juga conclusion-nya. Semuanya disampaikan secara padat namun tidak menghilangkan esensi dan kejelasannya. Paling tidak ada satu kalimat ya, maksimal 2 kalimat untuk tiap masing-masing bagian ini, karena biasanya masing-masing jurnal akan membatasi jumlah maksimal kata. Ada yang membatasi 150, ada yang 200. Jadi kita harus mengkompres hasil paper kita untuk kemudian kita jadikan sebagai sebuah abstrak yang padat sekaligus berisi tetapi tidak kehilangan tujuan awal kita untuk menulis paper gitu, esensinya tidak hilang. Nah, kita bisa lihat di sini contoh dari aplikasi konsep itu tadi terkait penulisan abstrak untuk tipe summary di salah satu paper Hepburn dan kawan-kawan. Di sini kita bisa lihat di sini ada nama Joseph Stiglitz. Ini nama yang sangat populer di bidang ekonomi. Teman-teman bisa lihat profilnya di Google Scholar ya. H-indeksnya di atas 200 ya. Nah, kita akan membahas lebih lanjut lagi mengenai paper ini. Nah, paper ini merupakan salah satu paper yang sangat kontekstual dengan situasi kita saat ini, di mana dia membahas mengenai upaya untuk recovery pasca pandemi. Jadi upaya recovery itu bagaimana kemudian diarahkan bukan hanya memulihkan dari sisi ekonomi, tetapi kemudian menjadi sejalan dengan upaya kita untuk memitigasi climate change. Nah, kita mulai satu persatu untuk menganalisis, mengunboxing ya di abstrak papernya Hepburn dan kawan-kawan ini. Kita mulai kalimat per kalimat. Ya, di kalimat nomor 1 ini kita bisa lihat ini merupakan background kenapa penulis melakukan penelitian ini. Jadi di sini disebutkan bahwasanya pandemi COVID ini memiliki dampak yang signifikan terhadap sistem ekonomi kita, dan terutama ini juga akan terkait dengan upaya kita untuk memitigasi climate change. Nah, itu menjadi latar belakang kenapa kemudian penulis melakukan penelitian ini. Kemudian kita lanjut ke kalimat yang kedua. Di sini memang penulis tidak secara eksplisit memaparkan bagaimana dia tujuan dari paper ini, tetapi secara implisit kita bisa melihat ya, kita bisa membaca beberapa kalimat, beberapa kata di sini mengindikasikan tujuan dari penulis, kenapa penulis melakukan penelitian ini. Di sini ada kata recovery package, kemudian juga ada kata fossil fuel intensive economy. Jadi paper ini mengadres bagaimana supaya recovery package atau katakanlah stimulan ekonomi itu juga mengadres sistem ekonomi kita yang
pada saat ini bertumpu kepada fossil fuel. Jadi banyak menggunakan bahan bakar fossil fuel di dalam bauran energi untuk mendorong ekonominya. Itu merupakan tujuan ya yang disampaikan secara implisit di dalam abstrak ini. Nah, kemudian penulis di kalimat ketiga di sini menjelaskan bagaimana mereka melakukan penelitian. Mereka menjelaskan bahwa mereka melakukan survei terhadap 231 pemangku kepentingan utama yang meliputi pejabat bank sentral, kemudian ada juga pejabat kementerian, dalam ini adalah Kementerian Keuangan, dan juga beberapa pakar ekonomi. Jadi mereka melakukan survei terhadap beberapa pemangku kepentingan dan juga pakar ini. Nah, apa yang kemudian mereka survei? Mereka mengajukan 25 opsi kebijakan yang dapat diambil oleh sebuah negara dalam rangka untuk recovery ekonomi. Nah, dari 25 opsi kebijakan tersebut diberikan beberapa poin penilaian ya. Jadi ada 4 kategori poin penilaian. Yang pertama terkait dengan kecepatan implementasinya, kemudian yang kedua multiplier efeknya dari sisi ekonomi, kemudian yang ketiga terkait dampaknya terhadap climate change, dan yang keempat adalah terkait dengan overall desirability dari kebijakan, opsi kebijakan tersebut. Nah, itu poin yang keempat ya. Jadi penulis di sini menjelaskan metodologi. Di sini mereka juga memaparkan lingkupnya, bahwasanya yang diteliti itu adalah anggota G20. Jadi negara G20 diambil representatif untuk masing-masing pakarnya. Nah, kemudian kita akan lanjut ke kalimat selanjutnya ya, kalimat nomor 4 yang ini merupakan adalah result ya, hasil dari penelitian mereka. Setelah mereka melakukan survei, kemudian dipetakan berdasarkan pada 4 kriteria tadi, dihasilkan 5 kebijakan teratas yang memiliki skor paling tinggi. Apa saja kebijakan itu? Yang pertama adalah terkait dengan upaya untuk clean physical infrastructure. Jadi kalau kita lihat lebih lanjut di dalam papernya, contohnya di antara lain adalah upaya untuk mengembangkan infrastruktur energi terbarukan di sebuah negara. Nah, kemudian yang kedua itu adalah terkait dengan upaya untuk efisiensi retrofit di sektor bangunan gedung ya. Kalau kita lihat memang dua upaya ini tidak hanya dapat mengenerate lapangan pekerjaan saja yang pada akhirnya akan bermuara pada pertumbuhan ekonomi, tetapi kalau kita lihat lebih lanjut memang dia memiliki dampak yang signifikan terhadap climate change. Nah, terkait dengan poin tadi ya, mengenerate tenaga kerja, ada paper lain yang pernah saya baca, memang kedua sektor ini dengan investasi yang sama gitu ya akan mengenerate lebih banyak pekerjaan jika dibandingkan dengan jumlah uang yang sama tadi diinvestasikan ke sektor yang masih bertumpu pada fossil fuel, katakanlah sektor migas ya, yang lebih padat modal gitu. Nah, kemudian yang ketiga ya, opsi yang dapat diambil yang menselaraskan faktor ekonomi dan juga climate change itu adalah terkait dengan investasi di edukasi. Hal ini bisa kita pahami ya, ketika kita berinvestasi di pendidikan maka kita akan membangun satu human capital yang itu bukan hanya untuk generasi sekarang tetapi juga untuk generasi yang datang. Nah, ini juga berlaku juga untuk yang keempat ya, jadi yang kebijakan yang keempat yang perlu untuk prioritaskan yaitu mengenai natural capital. Ini juga implikasinya bukan hanya pada generasi sekarang tetapi juga pada generasi yang akan datang. Nah, kemudian yang kelima di sini disebutkan kebijakan yang perlu untuk dijadikan sebagai salah satu opsi utama mendapatkan skor tertinggi itu adalah clean research and development ya. Jadi itu hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Hepburn dan kawan-kawan yang di-state di abstrak ini. 5 kebijakan utama yang dapat diimplementasikan sebuah negara untuk recovery ekonomi yang selaras dengan climate change. Nah, di poin kelima, kemudian penulis memaparkan conclusion-nya ya. Jadi ini juga kemudian perlu kita lihat juga dengan background-nya. Kalau tadi background-nya bahwa COVID itu memiliki implikasi serius terhadap climate change, kemudian ditutup dengan conclusion-nya bahwa beberapa upaya tadi, kelima upaya tadi kemudian dapat menekan ya pertumbuhan greenhouse gas, dan itu kemudian dapat diselaraskan juga dengan bagaimana kita melakukan recovery ekonomi. Nah, menekan greenhouse gas ini kalau dalam konteks yang 5 kebijakan tadi
lebih kepada mengarah kepada sisi untuk perubahan perilaku manusia dan juga pembangunan institusi. Jadi itu ya papernya Hepburn dan kawan-kawan sebagai salah satu contoh dari abstrak yang ideal ya. Begitu rekan-rekan sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.